Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Al-Idris Koswara dengan NPM 98824051201111026 dari kelas Informatika 5A reguler. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari tugas proyek ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman web 2. Yang terhormat kepada Bapak Budiman selaku dari dosen mata kuliah pemrograman web 2, izin saya Muhammad Fauzi Al-Idris Koswara mempresentasikan hasil kerja proyek yang telah dibuat, yaitu mengimplementasikan sebuah aplikasi seperti peminjaman buku. Langsung saja di sini Fauzi akan menjelaskan. Untuk pertamanya itu ada source code dari controller ya. Nah, di sini ada anggota controller, kemudian buku controller, home controller, login, dan pinjam. Nah, untuk di anggota controller itu di dalamnya itu ada nama, kemudian alamat, kota, nomor telepon, dan tanggal lahir. Nah, di sini nanti ada isinya itu ada data. Jadi di sini request data, namanya nanti request nama, alamat ya alamat, kota mengikuti kota, telepon juga sama, dan tanggal lahir. Dan di sini ada public function show. Jadi di sini ada fungsinya itu index, create, kemudian store, show, public function edit, kemudian update, dan destroy. Jadi ada 6 public function yang terdapat di dalam file anggota controller PHP ini. Kemudian di buku controller di bagian ini itu ada macam-macam, yaitu ada request judul, di sini ada pengarang, kemudian tahun terbit, jenis buku, dan status. Jadi ini seperti yang sebelumnya penjelasannya. Kemudian di sini juga sama public functionnya itu kalau tidak salah ada 6. Ya, ada 6 public functionnya, sama seperti anggota, namun berbeda isinya. Itu untuk di buku controller. Nah, ini untuk controllernya. Ini untuk perintah pada umumnya. Kemudian ada home controller juga sama, jadi ini meredot atau nanti tampilan itu ke home beranda. Kemudian ini login, jadi sini ada email, menyebutkan email, kemudian password juga. Nah, jika error maka email atau ada notifikasi itu email atau password salah. Di sini juga public function, jadi di sini public functionnya itu ada login, action login, kemudian action logout. Seperti itu. Kemudian di bagian selanjutnya itu ada pinjam controller. Nah, untuk pinjam controller ini penggunaan use-nya itu ada model anggota, kemudian model buku, model pinjam, dan illuminate HTTP request. Di dalam source code-nya kelas pinjam controller itu ada public function index, kemudian public function create, kemudian ada public function store. Nah, di dalamnya itu ada beberapa ya, macam-macamnya. Ada ID anggota, kemudian nomor buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali seperti penjelasan pada anggota controller. Di sini juga ada public function show, melihat pinjaman show-nya itu tampilannya.
Kemudian ada public function edit, public function update, dan juga public function destroy. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengarahkan ke bagian model. Nah, di bagian model seperti ini untuk perintah source code-nya itu. Jadi di sini ada use as factory dengan protect, yaitu ke tabel anggota sesuai dengan nama filenya anggota. Untuk primary key-nya itu menggunakan ID sesuai dengan arahan yang sudah atau perintah yang sudah dicantumkan pada e-learning. Kemudian di dalamnya itu ada nama sesuai yang tadi, yaitu alamat, kota, nomor telepon, dan tanggal lahir. Kemudian di bagian buku itu di sininya protect table itu ke buku, kemudian primary key-nya itu nomor buku ya, dan isinya judul, pengarang, tahun terbit, jenis buku, dan status. Itu untuk di buku. Kemudian untuk pinjam itu tabelnya mengarah ke pinjam, dan primary key-nya itu nomor pinjam dengan isinya ID anggota, nomor buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Nah, ini untuk usernya. Nah, untuk usernya itu ada nama, email, dan password ya. Nah, di sininya protect hidden-nya itu ada password, remember, token. Kemudian di protect SKS-nya itu ada email verified, date time-nya. Di sini ada juga use illuminate database-nya, foundation out, notification, sanctum. Nah, ini adalah dari isi source code user PHP. Untuk selanjutnya saya akan menuju ke migrasi atau migration, itu untuk di anggota PHP seperti ini. Jadi untuk tabelnya itu increment, ID, nama 100, alamat 100, kota 32, nomor telepon 15, dan untuk tabel tanggal ya itu tidak memakai ini ya. Jadi default 255 atau sesuai emang tanggal ya. Tanggal lahir, dan sudah di sini ada public function down mengarah ke tabel anggota. Kemudian di bagian migration buku itu seperti ini. Jadi ini buku function, tabel incrementnya nomor buku, sini judul 100, pengarang 100, tahun terbit, jenis buku 30, dan status. Ininya mengarah ke buku, public function down. Dan dipinjam itu ada seperti ini. Ada nomor pinjam, ID anggota, nomor buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Ininya kurang lebihnya perintahnya sama, namun berbeda tujuannya. Jadi di sini pinjam. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagian views. Nah, untuk di sini terdapat folder anggota, kemudian buku, pinjam ya. Di dalam folder tersebut terdapat 3 file PHP-nya. Yang pertama itu index, kedua itu create, dan yang ketiga itu edit. Atau bisa dari create dulu, edit, index. Tapi kalau ingin berurutan, bagusnya itu index, create, dan edit. Untuk yang pertama saya akan jelaskannya anggota dari index dulu. Nah, ini untuk source code dari tampilan index anggota seperti ini. Jadi di sini nanti tampilan lihatnya itu data anggota. Di sini ada data anggota. Nah, di sini ada nomor, nama anggota, alamat, kota, nomor telepon, tanggal lahir. Dan di sini ada tabelnya, nanti muncul
Kemudian sudah selesai sampai situ. Selanjutnya ada create. Nah, ini untuk menambahkan data. Di sini bagiannya mengarahkan pada data. Oh ya, ini ada extendnya ke master blade. Nah, ini untuk master blade. Sectionnya itu ke konten. Nah, ini untuk tampilan create blade-nya seperti ini. Jadi ini untuk menambahkan anggota, nama, alamat, kota, telepon, tanggal lahir. Kemudian di sininya button type submit, class button says equal MT12. Kemudian di sini ada edit ya, edit blade PHP dari anggota seperti ini untuk source code-nya. Untuk selanjutnya ke bagian folder buku pada file index.blade.php. Untuk source code-nya seperti ini. Jadi di sini pendataan bukunya, pengarang, nomor, judul, pengarang, tahun terbit, jenis buku, status. Nah, ini untuk tabel-tabelnya nanti tampilannya sudah, kemudian create seperti ini. Kurang lebihnya untuk source code-nya itu hampir sama, namun yang membedakan itu isi penamaannya ya. Dari buku, anggota, pinjam juga. Seperti ini. Dan edit seperti ini. Kemudian untuk indeks pinjam juga sama ya untuk source code-nya, namun yang membedakan itu dari penamaannya saja. Ini untuk data pinjaman dan isi ininya dari isi tabel-tabelnya. Seperti itu. Kemudian create, membuat data pinjaman. Dia ada tambah pinjaman di sini seperti ini. Dan edit, bisa diedit jika ada perubahan dalam menginput data pinjaman. Ini source code-nya seperti ini. Kemudian di sini ada home blade, jadi di sini selamat datang, namanya siapa. Kemudian di sini juga ada login blade seperti ini. Kemudian master blade yang mengarahkan tadi ya, ada extend. Nah, ini untuk master blade-nya seperti ini, source code-nya, ada sidebar-nya di bagian body, main content, dan sudah. Nah, ini untuk navbar-nya di sini. Kemudian ada welcome blade seperti ini, source code-nya. Langsung saja saya akan menuju ke web PHP-nya. Nah, ini untuk root-nya itu yang pertama ada ya, seperti ini ya. Login controller, login, kemudian login controller, action login, kemudian root get home. Nah, di sini namanya home. Kemudian action logout. Sini action logout. Nah, untuk root resource anggota itu namanya anggota controller. Kemudian resource buku controller, dan root resource pinjam itu pinjam controllers. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan dari source code-nya. Untuk selanjutnya saya akan mendemokan hasil dari atau running dari project ini ya, source code yang telah dibuat. Langsung saja saya akan buka website ininya, server untuk melakukannya. Nah, di sini saya memasukkan alamat email yang sudah dibuat. Ini langsung saja masukkan email dan password. Setelah memasukkan, maka akan otomatis masuk pada halaman home atau beranda dari aplikasi pinjam buku ini. Kita tunggu
dikarenakan mungkin jaringan. Nah, jadi ketika sudah berhasil login, maka akan tampilannya seperti ini ya. Di menu home atau beranda ada notifikasi selamat datang. Nah, itu di sampingnya itu nama saya Muhammad Fauzi Idris Koswara. Nah, jadi untuk penamaan proyek aplikasi ini saya menamakan itu Apinku, yaitu singkatan dari aplikasi pinjam buku. Nah, di sini ada menu seperti akun ini. Nah, di sini bisa logout ya. Nah, sebelum logout saya akan menjelaskan dulu. Di sini ada beranda atau sidebar-nya itu menu-menu, adanya menu-menu. Pertama ada menu home, anggota, buku, dan pinjam. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini untuk home. Jika ingin menuju menu anggota, tinggal diklik dan akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampilan sebelum diinput penambahan anggota. Langsung saja saya akan menambahkan tambah anggota. Nah, di sini akan muncul seperti ini tampilannya. Jadi di sini saya akan menyebutkan tambah anggota. Misalkan nama saya sendiri Fauzi. Kemudian alamat Jalan 12, Kota Bandung, dan telepon saya masukkan nomor telepon ini. Kemudian tanggal lahir saya masukkan 2002. Nah, ini 2002 bulan April tanggal 12. Langsung saja saya simpan. Nah, maka data anggota berhasil disimpan. Oke, kita sambil lihat di database-nya apakah sudah tersimpan juga. Nah, sudah berhasil ya. Jadi ini sudah tersimpan otomatis di database. Kemudian saya akan mencoba lagi menambahkan data buku ya. Di sini saya klik tambah buku. Kemudian saya masukkan judul bukunya, misalkan Dilan, pengarangnya saya masukkan Andrea. Kemudian untuk tahun terbit misalkan tanggal 4 Januari 2023, jenis buku komik, dan status tersedia. Kemudian saya simpan dan ada notifikasi data berhasil disimpan. Kemudian selanjutnya ada di menu pinjam. Di sini saya akan menginput pinjam baru. Jadi di sini ID anggotanya pilih 9 yang sudah ada ya, otomatis sudah tersedia. Nomor buku, kemudian misalkan tanggal pinjamnya itu tanggal sekarang 31 saja. Kemudian tanggal kembalinya misalkan tanggal 1 Februari ya, salah, mohon maaf. Kemudian simpan dan data berhasil disimpan. Nah, misalkan, oh ya, belum dilihat di database-nya apakah sudah tersedia. Jadi itu anggota sudah ya. Kemudian lanjut. Nah, ini biasanya suka gini untuk di anggota ya. Kadang-kadang kemudian di buku. Nah, sudah ya, sudah ada datanya, dan dipinjam juga apakah sudah ada. Nah, sudah ada. Jadi sudah berfungsi dengan baik. Nah, sekarang untuk misalkan ingin mengedit, saya akan coba dulu apakah berfungsi. Misalkan namanya saya ubah menjadi Dimas. Apakah data akan berubah? Coba saya kembali. Oh, masih Fauzi ya. Berarti masih ada yang harus diperbaiki di bagian edit. Oh, ini teleponnya belum dimasukkan. Coba saya masukkan kembali.
nomor teleponnya seperti ini. Saya ubah. Nah, ternyata tadi nomor teleponnya mungkin belum dimasukkan. Dan data anggota berhasil diperbarui. Jika ingin delete, sebelum saya delete, saya coba cek pada database-nya. Apakah berubah juga? Ternyata berubah ya. Jadi berfungsi dengan baik. Dan saya delete. Apakah di database juga akan terhapus gitu. Nah, di sini sudah terhapus, berhasil dihapus. Saya cek di bagian database-nya apakah langsung iya. Sudah terhapus otomatis. Kemudian saya coba cek pada bagian buku, misalkan saya edit. Nah, misalkan saya edit di bagian nama Andreas ya. Tadi kan Andrea, sekarang Andreas. Saya ubah apakah berfungsi dengan baik dan berfungsi dengan baik. Berhasil diperbarui. Kemudian saya cek di bagian buku apakah sama terubah. Ya, terubah Andreas. Kemudian saya delete. Apakah berfungsi dengan baik? Di sini berhasil dihapus. Di database-nya juga terhapus. Kemudian pada data pinjam, misalkan saya edit di tab. Misalkan tanggal, ini ID-nya masukkan lagi ya. Iya lupa. Karena tadi anggota dan juga buku sudah dihapus, maka tidak muncul gitu ya di bagian ini. Jadi di sini coba kalau saya masukkan seperti ini mungkin tidak akan tersimpan ya. Soalnya ID anggota sama nomor bukunya itu sudah tidak ada. Berarti ini semuanya berfungsi dengan baik ya. Untuk tombol edit, kemudian hapus juga itu berfungsi dengan baik. Nah, itu udah dicek semuanya. Kemudian saya coba cek. Nah, ini untuk ini saya coba delete dulu ya. Yang data pinjaman berfungsi dengan baik. Nah, berfungsi dengan baik juga ya untuk data pinjaman. Supaya tidak penasaran, coba saya tambah lagi tadi untuk di pinjam ini ya, editnya apakah berfungsi dengan baik. Saya coba dulu. Seperti itu. Kemudian di bagian buku saya coba tambahkan lagi tahun terbit, misalkan tanggal itu komik misalkan tersedia. Kemudian di bagian pinjam saya inputkan lagi 10, kemudian tanggal pinjam misalkan seperti itu, simpan. Nah, di sini saya akan mencoba fungsi dari tombol edit ini apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, saya coba merubah tanggal ya, dari tanggal 8 ke tanggal 2, dan ini dari tanggal mohon maaf, ini dari tanggal berapa ini? Iya betul, 2 Februari ke 2 Februari yang ini, kemudian yang ini ke tanggal 8. Coba ya, saya ubah. Dan data pun berhasil diperbarui. Jadi semua fungsi tombol-tombol ini, action ini, edit dan delete itu berfungsi dengan baik. Dan aplikasinya pun berfungsi dengan baik ya, selayaknya gitu. Kemudian saya coba tombol atau akun ini logout apakah berfungsi dengan baik juga, dan berfungsi dengan baik. Jadi mungkin kesimpulannya itu bahwasannya aplikasi yang telah saya buat ini sudah berfungsi dengan baik
berjalan dengan normal, tidak ada error. Walaupun tadi saat penginputan itu ada kekurangan atau belum dimasukkan, jadinya notifikasinya ada sedikit error gitu. Tetapi itu bukan error, ternyata saya yang lupa untuk memasukkan nomor telepon. Mungkin itu saja yang bisa Fauji sampaikan untuk presentasi dari penugasan proyek ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman web 2. Bila ada kekurangan kata maupun ada kesalahan kata dari Fauji, mohon dimaafkan, karena selebihnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Muhammad Fauzi Al-Idris Koswara pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.